Bab 2891, Branding Koordinat Langit Berbintang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Seluruh tubuh Void adalah ribuan orang, tetapi tubuh dipadatkan dengan kristalisasi kristal, tetapi hanya sendok bintang 9 dan sendok bintang 8 berkepala 3, yang cukup untuk menggambarkan pentingnya kristalisasi ini dalam tubuh mereka. Kristal sumsum yang diberikan oleh kekosongan sumsum ibu kepada sistem fagosit sama sifatnya dengan gerhana langit surgawi dan kristal surgawi di 3 kepala dan 8 raja, tetapi levelnya lebih tinggi, jadi itu pasti lebih berharga dan penting. Yesuan tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, dia tiba-tiba menyadarinya. Ini jelas merupakan ritme kekosongan ibu. Bagaimanapun, itu pada akhirnya akan bergabung dengan dunia abadi Yesuan. Kristal sumsum berongga tidak dapat digunakan lagi, dan itu harus diberikan kepada Yesuan. Untuk ini, Yesuan benar-benar tidak mengecualikan, seluruh pasukan Void sebesar puluhan juta, dan pasukan raksasa yang muncul di depan matanya hanya mengikuti kalajengking bintang 9. Elit, di area lubang hitam yang luas ini, ada lebih banyak prajurit kekosongan yang mengintai. Ini hanyalah pasukan yang sangat kuat sehingga menakutkan. Yesuanba terlambat untuk datang. Bagaimana mungkin ada kemungkinan penolakan? Melalui informasi dari otak, Yesuan hari ini pada dasarnya cukup akrab dengan seluruh perunggu Void. Selain jumlah puluhan ribu prajurit, tingkat kekuatan pasukan sejuta orang ini juga disertakan. Void Scoop berbeda dari kekuatan manusia dan iblis, dan bahkan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok aneh di alam semesta, mereka masih yang paling istimewa. Bagaimanapun, seluruh tubuh pasukan dibentuk oleh kristal. Mereka tidak hanya tanpa pengetahuan, tidak memiliki kekuatan spiritual, dan bahkan tidak memiliki fluktuasi otak. Hampir tidak ada dari mereka yang dapat dianggap sebagai kehidupan murni yang sejati. Karena alasan ini, meskipun kekuatan veteran Void juga tinggi atau rendah, tidak mungkin untuk menyeimbangkan dan membagi dengan tingkat kultivasi di bawah lingkungan berbintang. Karena alasan ini, di mata pasukan jutaan prajurit ini, meskipun Yesuan dapat membedakan prajurit mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, mereka tidak dapat menilai kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Apa itu? Sebelumnya, Gue menduga bahwa ranah kekosongan kaisar selalu disebutkan dengan nada spekulatif. Itulah sebabnya, karena dia tidak dapat dengan jelas membedakan kekuatan kaisar yang sebenarnya, hanya mengetahui sangat kuat, tidak lebih. Namun, semua hal ini, Yesuan melalui 3 pesan dalam pikirannya. Sekarang semuanya memiliki wawasan. Menurut hasil analisis sistem fagositik, kekuatan tempur komprehensif dari kekosongan kaisar yang kosong harus setara dengan keberadaan langit berbintang di luar titik awal, yaitu alam ke-10. Adapun apa alam itu, karena Yesuan belum saya telah terekspos, jadi sistem fagositik tidak tahu. 3 kepala lainnya dari seluruh kelompok memadatkan sekop Raja Bintang 8 dari kristalisasi, dan kekuatan tempur komprehensifnya setara dengan keadaan ke-9 dari langit berbintang. Bagian belakang sekop Raja Bintang 8 berkepala 3 akan memiliki sekop bintang 7 dan sekop bintang 6 dengan diameter sekitar 1 kaki. Kekuatan tempur gabungan mereka setara dengan lubang hitam terbesar ke-8 di langit berbintang, dan 7 alam sungai bintang. Kemudian, itu adalah jumlah rata-rata prajurit yang telah mencapai 1 juta, dan kekuatan tempur keseluruhan tinggi atau rendah, tetapi pada dasarnya mereka berada di atas alam keempat planet ini. Bagaimanapun, pasukan 1 juta ini dapat ditempatkan di klan di sekitar sarang kaisar. Elit suku, dalam hal kekuatan tempur komprehensif, secara alami tidak bisa terlalu lemah. Sendok Raja Bintang 8 dari 3 kekuatan titik asli. Lebih dari 1 juta lubang hitam, 7 bintang dan 6 bintang dari sungai bintang akan menjadi sendok. Jutaan kekuatan ada di elit dunia keempat planet ini. Data ini terlalu mengerikan, Yesuan terkejut pada awalnya, dan kemudian itu adalah kegembiraan yang mengalir ke dalam hatinya, membuatnya tiba-tiba memiliki semacam daging yang jatuh ke Universiade dan jatuh dari langit. Kue itu baru saja pecah di mulut dengan kejutan besar. Saya tidak menyebutkan keberadaan seluruh kelompok seni bela diri berongga di tengah lubang hitam ini, hanya pasukan 1 juta bersenjata. Jika Anda dapat mengeluarkannya dan tinggal bersama Anda, langit berbintang itu besar, di mana itu? Tidak bisa pergi. Meskipun ini agak dibesar-besarkan, kekuatan teroris dari pasukan jutaan tentara ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat disayangkan bahwa Yesuan baru saja memikirkannya.
Pasukan sejuta-juta ini tidak dapat mengambil semuanya. Bagaimanapun, mereka pada dasarnya mewakili pasukan paling elit dari seluruh pasukan, Lubang Hitam. Meskipun ada hampir 9 juta anak sapi di kejauhan, para prajurit semuanya adalah prajurit bintang 1 dan bintang 2 tingkat terendah. Bahkan Samsung memiliki 4 bintang, tetapi tidak banyak. Dapat dikatakan bahwa setelah pasukan jutaan prajurit ini diambil, medan bintang lubang hitam ini bukan lagi medan eksklusif skuadron dalam waktu dekat. Bintang-bintang dan ras yang kuat di bintang-bintang tidak terhitung jumlahnya. Akankah ada beberapa keberadaan, hanya untuk melihat medan bintang lubang hitam ini? Terlebih lagi, Ye Xuan juga bersiap untuk menandai koordinat bertabur bintang pertamanya di sini. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menjadi rahasia. Di masa depan, dia akan meningkatkan gelar sistemnya sekali lagi, dan dia akan memiliki kemampuan transmisi bintang ke udara yang mengabaikan jarak antar bidang. Krisis hidup dan mati, langsung meluncurkan langit berbintang untuk tiba di sini, karena di lubang hitam, dalam krisis Ye Xuan, jelas lebih banyak perlindungan. Oleh karena itu, medan bintang lubang hitam ini harus dipegang teguh di tangannya sendiri dalam hal apapun. Tentu saja, penguasaan semacam ini sebenarnya diwujudkan oleh kekosongan dan veteran yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di medan bintang lubang hitam. Oleh karena itu, Ye Xuan harus meninggalkan cukup banyak sekop elit, kekuatannya cukup kuat untuk memastikan bahwa medan bintang lubang hitam ini tidak akan hilang. Setelah kejatuhan yang penuh gejolak, dia segera memiliki keputusan akhir. Di depan 1 juta tentara ini, itu sudah cukup untuk mengambil 100.000. Raja Sekop Bintang 8 asli 3 dari mereka. 7 bintang dan 6 bintang sekop dari Gua Hitam dan Sungai Bintang akan mengambil setengah dari sekop, yaitu 5.000. 90.000 dalam perjalanan dipilih dari hampir 1 juta prajurit. Sekop 100.000 prajurit sudah menjadi batas Battlestar Iblis. Pada saat itu, Iblis di angin hitam dan nyamuk hitam semuanya akan dipindahkan ke benteng ruang angkasa yang sama, dan yang lainnya, kecuali di lantai 3. Selain Iblis yang bertanggung jawab atas pengoperasian benteng di area ruang mesin, ruang lain harus dikosongkan agar 100.000 sendok void dapat digunakan sebagai tempat berlindung. Kalau tidak, Ye Xuan tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam tubuh. Tidak bisa membawanya berkeliling di belakangnya. Setelah keputusan itu, Ye Xuan bahkan mengumumkan keputusan itu ke sistem fagositosis, membiarkan sistem berkomunikasi dengan kristal sumsum berongga di benaknya, melalui kristal sumsum berongga, dan akhirnya diteruskan ke 3 kepala dan 8 bintang di depan. Biarkan mereka cepat memilih dan menentukan 100.000 elit ini. Sedangkan untuk Ye Xuan sendiri, aku bermaksud memanfaatkan waktu ini, sendirian ke sudut terdalam lubang hitam di depan, mencari lokasi yang cocok, menandai koordinat langit berbintang pertamanya segera. Keputusan Ye Xuan berhasil disampaikan melalui sistem fagositosis dan kekosongan nukleus dalam pikirannya. Setelah 2 putaran transit, ia berhasil berkomunikasi. Ini agak terlalu merepotkan, tetapi ini bukan cara yang tepat. Sebelumnya Ye Xuan mencoba berkomunikasi dengan Nether Crystal, tetapi pihak lain tidak menjaganya, dan Ye Xuan tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan Void Semut adalah satu-satunya yang mungkin. Setelah semua ini diatur dengan benar, Ye Xuan bahkan tidak menebak, ia menunjukkan bahwa ia akan tinggal bersama pasukan dan menunggunya sendiri. Bagaimanapun, apa yang akan ia lakukan ini adalah untuk menandai koordinat ruang bintang pertamanya. Saat ini, tampaknya tidak ada gunanya, tetapi di masa depan, itu pasti akan menjadi salah satu cadangan baru penyelamat hidup Ye Xuan yang paling penting. Itu sangat penting, jadi meskipun itu adalah budak sihir, ia tidak berani dengan mudah membocorkan koordinat tertentu. Segera, ia memulai tubuhnya sendiri dan dengan cepat menyapu menuju kekosongan tak berujung dari kegelapan lubang bintang ini. Waktu berlalu perlahan, dan sekejap mata berlalu, Ye Xuan masih mempertahankan kecepatannya, dan telah bergegas ke ujung bintang lubang hitam ini. Koordinat bintang yang dicapnya berada di persimpangan krisis hidup dan mati. Tujuan pelariannya terlalu dekat dengan pintu masuk bintang lubang hitam ini. Jelas tidak cocok. Dengan mengingat hal ini, Ye Xuan telah berada di udara selama hampir 2 hari, dari awal hingga akhir kegelapan imajiner. Sampai akhir pemandangan, meskipun itu bukan akhir dari lubang hitam ini. Diperkirakan tidak akan terlalu jauh, dan ini akhirnya berhenti. Terlalu membosankan. Meskipun tidak jauh dari depan adalah akhir, Ye Xuan tidak mau melanjutkan. Biasanya, Anda bisa berenang sendirian di langit komet.
Setidaknya ada bintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang jalan. Tetapi tidak ada apapun di lubang hitam ini di kehampaan. Untuk waktu yang lama, bahkan jika Anda hanya ingin mengubah cakrawala, Anda hanya dapat melihat pemandangan yang berbeda. Ini adalah kemewahan, tidak kurang dari 2 hari, Yesuan telah merasakan 2 bulan penuh. Agar aman, Yesuan membalikkan kekosongan di sekelilingnya, dan memastikan bahwa tidak ada kelainan. Bahkan setelah tabir berongga, tidak ada yang namanya itu. Kemudian jatuh ke dalam bentuk, berkomunikasi dengan sistem menelan tubuh, dan memahami penandaan koordinat langit berbintang. Langkah dan metode spesifik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yesuan memiliki semua wawasan. Meskipun dia sekarang dipilih dalam lubang hitam di kekosongan ini, sebagai lokasi target untuk langit masa depan, tetapi karena dikatakan sebagai koordinat langit, maka semua kondisi dan pengaturan lain yang diperlukan untuk transmisi, seperti susunan transmisi, hal-hal seperti susunan terlarang secara alami tidak diperlukan. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan unik dari gelar langit berbintang yang melekat pada sistem fagositosis. Koordinat langit berbintang yang dicapnya sebenarnya adalah tanda para dewa. Begitu tanda itu tercetak, maka tanda Dewa Yesuan akan terintegrasi ke dalam kekosongan di matanya, tetap dan ada secara permanen di sini. Dan tidak ada jejak untuk diikuti, dan tidak ada sedikit pun aroma, karena telah sepenuhnya terintegrasi ke titik tertentu dalam kekosongan ini. Hanya ketika Yesuan memulai transmisi antar bintang di bidang bintang yang jauh, peran merek dewa ini akan muncul dalam sekejap. Di bidang kosmik yang sama, mengabaikan jarak, momen itu dapat bersama Yesuan. Yuanshen membentuk semacam induksi tak terlihat dalam kegelapan, dan kemudian, seperti tanda navigasi, memandu transmisi langit berbintangnya, mencapai tempat ini. Setelah memahami semua ini, Yesuan benar-benar lega. Sebelumnya, dia khawatir bahwa koordinat berbintang dari merek itu akan bertahan lama. Sulit untuk memastikan bahwa itu tidak akan ditemukan oleh beberapa kebetulan. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran semacam ini sama sekali tidak ada. Para dewa telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehampaan, bahkan jika sengaja dieksplorasi, jelas tidak akan ada hasilnya. Di bawah hati pikiran, Yesuan bahkan mengeluarkan instruksi untuk segera menandai koordinat langit berbintang ke sistem fagositosis. Segera, perintah sistem terdengar di benaknya, membimbing Yesuan langkah demi langkah untuk memperluas koordinat langkah penandaan. Seluruh proses pada dasarnya tidak terlalu rumit, hanya untuk menyempurnakan Yuanshen, yang telah diproses melalui berbagai cara, menjadi merek khusus. Kemudian, merek tersebut dicap dengan beberapa kompleks yang sangat misterius. Caranya, keluarkan dari tubuh, biarkan terhubung dengan kehampaan, cocokkan, hingga integrasi menyeluruh terakhir. Namun, beberapa kata mudah diucapkan, tetapi dalam proses operasi tertentu, jelas bukan itu masalahnya. Pertama-tama, rasa sakit dari pemisahan dewa-dewa sendiri yang keras dari yang kecil sudah sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan kemudian, setelah memisahkan para dewa, Yesuan tidak dapat segera menyesuaikan diri. Mengembalikan minat, memperbaiki pikiran, harus menahan ketidaknyamanan para dewa, dan melawan roh, dan menggunakan berbagai cara dan metode untuk memadatkan para dewa berulang-ulang. Proses ini dikonsumsi untuk waktu yang lama. Kemudian, dalam proses menggabungkan para dewa yang berhasil dipadatkan ini ke dalam kehampaan, Yesuan harus berkonsentrasi pada seluruh proses, dari kekosongan-kekosongan hingga integrasi para dewa dan integrasi akhir. Pada akhirnya, saya tidak berani mengendur dari awal hingga akhir, dan bahkan seluruh orang memiliki sedikit rasa takut. Lagi pula, jika integrasi gagal, semuanya harus dimulai lagi. Jika benar, tidak akan menyakitkan untuk mengalami perpisahan para dewa. Kuncinya adalah waktu telah berlalu 2 hari, dan kemudian terseret turun, hitamnya bintang ajaib. Ujian suci nyamuk tidak dapat mengejar, dan Yesuan tidak boleh melewatkannya. Untungnya, hasil akhirnya mengejutkan. Hanya 1 kali, koordinat langit berbintang pertama Yesuan berhasil diintegrasikan ke dalam kekosongan lubang hitam yang dipilih. Setelah semua ini selesai, seluruh bagian kekosongan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan Yesuan sendiri tidak dapat merasakan keberadaan Lu Yuan Shen Shen Yin, jadi hasilnya tidak dapat menahan rasa kagumnya, yang terakhir di dalam hatinya. Saya khawatir, dan akhirnya benar-benar hilang. Selanjutnya, bahkan jika Yesuan meninggalkan kekosongan, dan menyapu ke jalan untuk waktu yang lama,
lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikan lubang di tubuh. Bagaimanapun, ketika dia datang, dia menghabiskan 1,5 hari penuh di jalan. Jika dia terus melakukannya, dia harus membuang waktu sehari di jalan. Jika dia mendesak lubang itu untuk kembali dengan cepat, dia bisa tiba di tengah jalan dan putus dengan tiran itu. Di mana, pada saat itu, hanya perlu sedikit waktu lagi untuk menempatkan 100.000 Void Scopes ke dalam benteng luar angkasa. Kemudian, Yesuan dapat meninggalkan lubang hitam ini dan melaju dengan kecepatan penuh, dan segera bergegas ke Emperor Star. Dalam benaknya, melintas melalui perhitungan ini, Yesuan langsung terjun ke dalam lubang dalam langkah demi langkah, dan kemudian, di bawah kekuatan penuhnya, lubang dalam. Keadaan tersembunyi itu langsung berubah menjadi vektor aliran yang tak terlihat, berkedip melintasi lubang hitam kehampaan yang jauh, menghilang seketika sebelumnya. Jumlah nyamuk ganas yang membawa 10 putra suci ke Kaisar Sihir untuk melaksanakan persidangan suku nyamuk hitam adalah untuk memulai dari ladang bintang nyamuk hitam 10 hari sebelumnya. Ketika Anda mengosongkan lubang hitam di tengah jalan, butuh setengah mil untuk berbaring di belakangnya. Pada saat inilah jumlah nyamuk pembunuh dihancurkan. Lebih dari 10.000 iblis di benteng luar angkasa rusak oleh setengah kecil, sementara yang lain dan lebih banyak lagi semuanya dimasukkan ke dalam kapal perang berbintang yang disiapkan oleh Zuo Hongwu. Kapal perang ini adalah komandan besar suku nyamuk hitam. Zuo Fengtai telah menghabiskan banyak uang. Dari luar ladang iblis, benteng luar angkasa tidak hanya dapat melompat dalam jarak jauh, tetapi juga di dalam lambung kapal. Itu juga menggunakan teknologi pelipatan ruang yang sempurna dari keluarga Tianji. Oleh karena itu, jangan melihat penampilan kapal perang dan peringkat bintang umum, kaptennya hanya 3 km, tetapi ruang internalnya sangat besar, lebih dari 10.000 iblis yang kuat, atau benar-benar dapat menampung. Pada hari yang sama, kapal perang berperingkat bintang khusus bernama Fengteng ini berhasil meluncurkan lompatan langit berbintang jarak jauh pada saat yang sama dengan hancurnya benteng luar angkasa pembunuh. Paman dan keponakan Zuo Hongwu dan Zuo Licheng juga tertawa dan merayakan secara pribadi. Meskipun ribuan iblis telah hilang, ini tidak terjadi pada paman mereka atau suku nyamuk hitam, Zuo Fengtai. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak peduli. Jumlah nyamuk pembunuh dan beberapa sumber daya di dalamnya yang membuat mereka merasa kasihan, tetapi dalam pandangan Zuo Fengtai, ini bukan masalah. Bagaimanapun, di permukaan, jumlah nyamuk pembunuh secara tidak sengaja bertemu dengan kecelakaan normal. Dalam hal ini, ia dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan benteng luar angkasa lain untuk diisi ulang. Dengan cara ini, ayah dan anak mereka sebenarnya tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, mereka menyingkirkan Zhang Wuji, satu-satunya yang hanya meteor, dan mereka memiliki metamorfisme super dari sumber spiritual 5 tingkat yang mengerikan. Perasaan menjadi besar. Bagaimanapun, ayah dan anak mereka jelas memiliki hubungan yang buruk dengan Zhang Wuji. Jika mereka tidak menyingkirkannya lebih awal, mereka akan bermetamorfosis menjadi kekuatan spiritual yang kejam. Begitu mereka dewasa, maka akhir dari ayah dan anak mereka akan datang. Itu benar. Terlebih lagi, jangan singkirkan orang ini, dengan kekuatan spiritualnya yang mengerikan. Kali ini orang-orang lain dari suku nyamuk hitam untuk melaksanakan persidangan putra, termasuk Zuo Licheng yang awalnya mengira bahwa dia adalah seorang pangeran pembaca, tidak dengan satu pengecualian, mereka semua harus ditemukan di para pembaca buku yang menemaninya untuk belajar. Putra nyamuk hitam yang baru tidak akan menjadi orang ini. Sekarang, nama orang suci ini, dengan jatuhnya Zhang Wuji, telah kembali ke tangan Zuo Licheng tanpa ketegangan apapun. Ini sangat ditentukan, tidak ada ketegangan. Meskipun benteng ruang angkasa suku nyamuk hitam dimulai 10 hari sebelumnya, sebelum nyamuk pembunuh runtuh, setengah dari jalan bintang di belakang mereka telah dihabiskan selama 3 hari penuh, yaitu, sisi terjauh dari separuh lainnya, kapal perang Fengteng memiliki 7 hari penuh. Meskipun kemampuan lompatan ruang angkasanya tidak dapat bersaing dengan benteng ruang angkasa yang sebenarnya, perbedaannya tidak lebih dari setengah derajat. Menurut perkiraan Zuo Hongwu, benteng ruang angkasa terbang awalnya hanya membutuhkan 3 hari bintang yang jauh. Dalam perjalanan, mereka memiliki nomor Fengteng, yang dapat dicapai dalam waktu sekitar 4 hari. Akibatnya, masih ada 3 hari surplus. Meski begitu, di jalan ini, Zuo Hongwu masih tidak berani bersantai, sebagian besar waktu untuk tinggal di ruang kendali umum kapal Fengteng untuk duduk dan mengawasi. Bagaimanapun,
Persidangan ini adalah tentang posisi putra suku nyamuk hitam. Bisakah itu jatuh dengan lancar ke sistem Zuo Fengtai? Sejak itu, tidak seperti biasanya, dan telah dipegang oleh pendeta tinggi Zuo Hongwu tidak berani menganggapnya enteng. Adapun Zuo Licheng, Zhang Wuji dihitung dari lubuk hatinya. Setelah jatuh ke area lubang hitam, seluruh orangnya langsung berbeda, dan dia bangga dengan angin musim semi. Dalam beberapa hari perjalanan berikutnya, Zuo Licheng tidak ada hubungannya dengan 7 kalajengking kuasi suci lainnya. Ketujuh orang ini jelas tahu bahwa mereka hanya anak-anak buku yang datang untuk menemani pangeran membaca, dan hatinya lebih awal. Saya mengenalinya, karena hampir semua kata dan perbuatan saya menyanjung. Setelah 4 hari, saya hampir tidak mengirim Zuo Licheng, yang semakin sensasional, langsung ke langit. Sampai malam hari keempat, Zuo Hongwu, yang telah duduk di ruang kontrol umum Feng Teng, secara pribadi datang dan menyapa, mengatakan bahwa mungkin untuk tiba di bintang Kaisar Sihir besok pagi, biarkan mereka membangkitkan semangat mereka, agar tidak bersikap kasar besok. 3 talenta, seperti Zuo Licheng, tiba-tiba menjadi takjub. Kali ini, mereka akhirnya berkumpul lagi. Mereka semua kembali ke villa masing-masing dan gua-gua dipersiapkan dengan baik. Gelombang, faktanya, bahkan Zuo Licheng, yang merupakan pemuda dari keluarga nyamuk hitam, menyadari bahwa setelah kedatangan bintang Kaisar besok pagi, hatinya juga menunjukkan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Bintang ajaib ini, bahkan dia, belum pernah ke sini. Bukannya tidak ada kesempatan seperti itu. Lagi pula, di antara 10 suku teratas iblis, salah satu suku memiliki benteng luar angkasa. Meskipun tidak sering digunakan, pada dasarnya perlu untuk pergi ke bintang iblis setidaknya setahun sekali. Zuo Licheng bersedia menjadi master suku, dia dapat mengikuti kalimat yang sama dengan hampir 1 kalimat. Alasan mengapa dia tidak pernah ke sini, sebenarnya, ada juga alasan. Terus terang, dia takut akan masalah. Sebagai bintang utama kaisar dari kelompok iblis, bintang iblis juga memiliki seorang pendeta tinggi selain iblis tertinggi. Dan ada lebih dari satu. Salah satunya kebetulan berasal dari suku nyamuk hitam. Orang ini bernama Wen Xing. Itu adalah mantan pendeta tinggi dari suku nyamuk hitam. Pada saat itu, pendeta tinggi dari pendeta tinggi hari ini masih hanya putra suku. Dengan hubungan ini, nyamuk hitam lainnya lebih baik, tetapi dengan identitas suku Zuo Licheng, jika Anda datang ke bintang ajaib, tetapi tidak mengunjunginya, masalahnya akan sangat besar. Tanah kehilangan etiket, dan kemungkinan besar akan disalahpahami oleh pendeta tinggi Wen. Dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa ia menyebabkan hati pada kidal suku nyamuk hitam, itu akan menjadi lelucon besar. Karena alasan ini, Zuo Fengtai tidak mengizinkan Zuo Licheng pergi ke Kaisar Sihir sesuka hati. Takut emosinya, jika ia secara tidak sengaja menyinggung Wen Xing, saya khawatir ia masih tidak tahu. Yang terakhir sama sangat menjijikkannya dengan perampasan yang membosankan ini, sehingga secara bertahap memudar ke bintang ajaib untuk membuka mata minat, dan tiba-tiba, tanpa disadari telah berlalu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, hati Zuo Licheng sedikit gugup, karena kematian pendeta tinggi. Meskipun ia tidak melihatnya untuk orang ini, dikabarkan bahwa kekuatannya cukup mengerikan. Ia telah menembus titik asal dan memasuki dimensi ke-10 dunia. Selain itu, level inti sumber spiritual telah mencapai level ke-6 teror, kedua setelah Raja Sihir dengan sumber level 7. Dalam menghadapi level eksistensi ini, Zuo Licheng berkata bahwa ia tidak gugup, ia benar-benar menipu setelah berhasil mengintegrasikan koordinat ruang bintang pertamanya ke sudut bidang bintang lubang hitam. Yesuan menawarkan pesawat ulang-alik virtual, dan setelah dia menyapu ke dalamnya, ketika dia mendesak sepenuhnya, dia akan dengan cepat bergerak pada batasnya. Kembali ke jalan, ketika hal-hal di depannya selesai, perasaan cemas yang telah ditekan olehnya di dalam hatinya semakin tak terkendali. Bagi Yesuan, kali ini mesin percobaan suci nyamuk hitam, dia tidak boleh melewatkannya. Bagaimanapun, ini pada dasarnya adalah satu-satunya kesempatan yang akan memungkinkannya untuk memasuki tempat terlarang. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan dapat membuat sudut pusat cerdas sistem komunikasi berbintang pribadinya menjadi abadi. Fragmen otak dengan cepat tumbuh. Jika demikian halnya, Yesuan takut seluruh orang akan tertekan. Jelas, ia memiliki kualitas abadi dan dapat memiliki kemampuan komunikasi bintang ke langit yang lebih kuat, tetapi karena tumbuh terlalu lambat, ia hanya dapat menunjukkan kemampuan langit berbintang biasa dan otak super.
Ini sama saja dengan mencubit naga dan naga, tetapi saya hanya bisa berbaring di halaman belakang setiap hari untuk menghancurkan kayu bakar, bukan untuk tertekan. Menghitung waktu, sudah 2,5 hari sejak runtuhnya benteng luar angkasa, dan sebelum itu, nyamuk pembunuh telah menghabiskan 3 hari di paruh pertama bintang. Bagi Yesuan, bahkan jika saya pergi sekarang, sisa waktunya hanya 4,5 hari. Jika ada kecelakaan kecil lainnya dalam perjalanan, waktunya mungkin akan lebih ketat, bahkan jika itu adalah nyamuk hitam. Atau benteng luar angkasa badai sedang dalam perjalanan, dan mungkin tidak yakin untuk tiba tepat waktu. Karena alasan ini, setelah kembali dengan tergesa-gesa, Yesuan melangkah keluar dari lubang, dan kemudian melambaikannya, dan segera membawanya kembali ke dunia abadi. Lagi pula, hal berikutnya, sangat merepotkan untuk memberitahu Hao Fangfang barang-barang itu. Di depan, pasukan jutaan tentara telah dibagi menjadi 2 bagian. Yang lebih rendah adalah 100.000 prajurit yang diminta Yesuan untuk dibawa pergi. Garis depan memiliki Raja Bintang 8 dengan ukuran tubuh sekitar 3 kaki. Scoop, kekuatan tempur komprehensif setara dengan titik asli yang kuat, 10 dari 10 daripada **** harus memaksa sebagian besar keberadaan. Bagaimanapun, yang terakhir hanyalah urutan pertama. Setelah menarik kembali pandangannya, Yesuan bahkan mengeluarkan 2 benteng luar angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, dari dunia abadi, dan secara langsung menghubungkan otak super pusat yang cerdas dari kedua benteng itu dengan kekuatan spiritual. Instruksinya dikomunikasikan ke puncak 2 budak di Battle Stars, seperti bak. Tak lama kemudian, pusat kekuatan iblis di benteng luar angkasa angin hitam dengan cepat pensiun dan langsung dipindahkan ke nyamuk hitam, tetapi lapisan ketiga pusat kekuatan iblis tidak bergerak. Bagaimanapun, area ruang komputer dan area gudang juga membutuhkan orang untuk mengelola. Sedangkan untuk lapisan keempat di atas, para pelayan dan penjaga iblis semuanya ada di sana, termasuk kelompok pemikir manusia sihir yang bertanggung jawab atas ruang kendali pusat cerdas tingkat keempat. Selain itu, 2 lapisan berikutnya pada dasarnya semuanya kosong, dan lantai kedua area rumah gua iblis adalah pusat kekuatan iblis yang belum ditinggalkan, cukup untuk menampung puluhan ribu tentara Void. Sedangkan untuk separuh lainnya, wajar saja untuk menetap di lantai pertama penjara Wanluo. Meskipun masih ada lebih dari 1.000 pusat kekuatan federal di sana, diperkirakan begitu banyak serangga aneh telah pindah dan hidup bersama mereka, dan mereka harus dicemarkan nama baiknya di tempat. Namun, ini bukanlah hal-hal yang dipikirkan Yesuan. Pokoknya, kandangnya ditutup, dan pasukan Hollow tidak bisa masuk, jadi mereka tidak akan diperlakukan seperti daging. Tak lama kemudian, pusat kekuatan iblis dalam pertempuran angin hitam semuanya menjauh, dan Yesuan bahkan meminta sistem fagositosis untuk menghubunginya di otak untuk mengetahui kristal Hollow di laut. Setelah perintah dikeluarkan, pasukan Angkatan Udara Void yang berkekuatan 100.000 orang, seperti gelombang hitam, dengan cepat mengosongkan diri ke udara, dan secara bertahap jatuh ke saluran utama film cahaya angin hitam. Pada titik ini, kekuatan tangan Yesuan sebelum dan sesudah bagian depan dan belakang, semuanya sementara diatur dengan benar. 2 lapisan bawah angin hitam adalah 100.000 tentara, dan bagian bawah nyamuk hitam, penjara Wanluo, adalah 1.000.000 nyamuk. Alasan mengapa ia dapat menampung begitu banyak nyamuk adalah karena tubuh nyamuk juga tidak besar, dan orang-orang terbiasa membangun sarang di udara, dan seluruh ruang penjara Wanluo hanya digunakan semaksimal mungkin. Adapun 3 lapisan atas nyamuk hitam, lapisan teratas masih sama. Nyamuk, Gunung Naibo, dan Bagu, telah diberi hak untuk mengaktifkan pintu ruang yang mengarah ke lantai atas, termasuk Duwensuan Dulaotou. Kemudian, orang kepercayaan Yesuan pada dasarnya akan menetap di lantai ketiga dan keempat nyamuk hitam. Lapisan kedua di bawah terdiri dari 5 budak iblis dan total 5.000 budak iblis. Di antara mereka, 4 iblis dan brigade ribuan baru saja dipindahkan dari angin hitam. Hanya satu yang merupakan brigade 1.000 orang iblis asli, dan kaptennya adalah Chang Qingyu. Adapun budak hitam lainnya dari nyamuk hitam, mereka sekarang dibawa kembali ke laut, menunggu perluasan besar ruang internal. Hal yang sama berlaku untuk orang yang memasukkan nyamuk celaka itu. Setelah mengatur 2 benteng ruang angkasa dengan benar, pertimbangan terakhir Yesuan adalah lubangnya. Saat ini, ada terlalu banyak kekuatan di tangannya, tetapi pada dasarnya tidak mudah untuk diekspos. Misalnya, nyamuk dan binatang buas di bagian bawah nyamuk hitam, meskipun mereka benar-benar dapat bernapas,
mereka juga langsung menempatkan Ye Xuan. Didorong ke puncak. Selain itu, tidak nyaman untuk mengeluarkan Battlestar, dan pesawat ulang-alik lubangnya sekarang telah ditambahkan ke teknologi pelipatan ruang angkasa yang sempurna oleh Lu Wengxuan. Ruang internal diperluas 100 kali lipat, dan bahkan dibagi menjadi lapisan atas, tengah dan bawah. Seperti Hao Fangfang dan Ye Xuan, mereka biasanya berada di puncak ruang kendali umum, dan yang pertama jelas tidak memiliki hak untuk memasuki dua lapisan berikutnya, jadi dia bahkan memiliki lapisan kedua di lantai 2 dengan Brigade Rakyat Budak Sihir, serta nyamuk celaka, sama sekali tidak tahu apa-apa. Selain itu, area terbesar, dengan kotak tengah di bawah telapak tangan, pada dasarnya kosong. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Xuan memutuskan untuk membagi lapisan pertama menjadi 3 area, dengan kotak di tengah dan 1000 nyamuk serta 1000 prajurit di setiap sisi. Setelah keputusan itu, nyamuk dan prajurit dengan cepat dipilih oleh Ye Xuan, dari dunia ketiga planet itu hingga dunia lubang hitam ke-8, masing-masing dengan 200. Dengan cara ini, dalam situasi yang berbeda, Ye Xuan dapat memanggil kekuatan dari alam yang berbeda kapan saja untuk digunakannya sendiri. Kemudian Ye Xuan sekali lagi menawarkan lubang di dalam lubang. Tentu saja, untuk mencegah lapisan atas Hao Fangfang mengintip, Ye Xuan langsung menutup beberapa fungsi, dan kemudian membiarkan 1000 nyamuk dan 1000 prajurit menyendok semuanya memasuki yang berikut. Lapisan pertama. Setelah semuanya beres, Ye Xuan bahkan mengambil bagian film cahaya hitam dari 2 benteng luar angkasa dan melambaikannya ke dunia abadi. Kemudian, Ye Xuan juga mengaku kepada 2 Raja Bintang 8 yang tinggal di medan bintang lubang hitam melalui otak, dan 2 Raja Bintang 8 yang tinggal di belakang medan bintang lubang hitam. Ia termotivasi untuk berubah menjadi vektor kecepatan yang tak terlihat, menuju pintu masuk lubang hitam kehidupan di depannya, membidik bintang ajaib pesawat ulang-alik Dongxuan milik Ye Xuan, bersama dengan kapal imajiner dengan penyempurnaan ruang lipat internal yang sempurna oleh Du Lao Tou, berhasil menyelesaikan fusi ke-6, dan sekarang ia memiliki air mata, dan kacanya tidak padam. Seperti kecoa, ia melompat ke kapal luar angkasa epik. Belum lagi fungsinya, selain ruang lipat internal dan versi senjata bintang yang ditingkatkan, cahayanya adalah susunan abadi ukiran pada lambung kapal, ada beberapa jenis, susunan yang dipercepat, susunan pertahanan, susunan tersembunyi hukum, metode susunan transmisi, DEL, sangat mempesona. Dapat dikatakan bahwa kapal perang pribadi kecil kelas epik ini, setelah lebih dari 6 kali sebelum dan sesudah penciptaan hati-hati Ye Xuan, jelas merupakan koleksi langka yang dapat dilihat di luar. Oh, ya. Itu juga telah dimasukkan ke dalam kapal perang pribadi kecil yang disebut kapal lubang hitam, yang memiliki lambung padat yang sama dengan kapal perang bintang besar yang dapat menahan kekosongan lompatan lubang cacing. Namun demikian, kemampuan untuk menghancurkan lompatan lubang cacing tidak berarti Anda memiliki kemampuan untuk membuka lubang cacing kapan saja. Pesawat ulang-alik lubang ular memiliki pola transmisi, yang ditransmisikan bersama dengan kapal, tetapi transmisi dan lompatan lubang cacing ini sepenuhnya merupakan 2 konsep. Sederhananya, transmisi, meskipun jaraknya jauh, hanyalah itu. Namun, lompatan lubang cacing bisa berbeda, dan biasanya jaraknya jauh melintasi galaksi, yang jauh dari transmisi sederhana. Faktanya, bahkan kapal perang skala besar berperingkat bintang kapten sepanjang 3 km tidak memiliki kemampuan untuk membuat lubang cacing kapan saja dan di mana saja. Jenis kapal perang berperingkat bintang ini, untuk melakukan lompatan lubang cacing jarak jauh, pertama-tama harus bergegas ke lubang cacing kosmik alami yang telah diidentifikasi, dan kemudian memasukinya untuk memulai. Kapal Hongwu Kiri merupakan pengecualian. Kemampuan dalam hal ini jelas ditambahkan, seperti halnya lubang throttle Ye Xuan, yang memiliki semua jenis kemampuan yang tidak tersedia di kapal perang pribadi kecil dengan jenis yang sama. Namun, itu jelas merupakan kekurangan lubang cacing di ruang angkasa. Karena itu, Ye Xuan hanya dapat memilih untuk menggunakan nomor angin hitam, jika tidak, itu akan ditransmisikan oleh langit berbintang jarak pendek. Ketika saya tiba di Kaisar Sihir, bunga lili itu dingin. Setelah kembali ke lubang dan bergegas keluar dari lubang hitam kehidupan, Ye Xuan melanjutkan selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya berhenti di kehampaan yang sangat kosong. Kali ini, masih hanya dia dan Gu yang menebak 2 orang keluar dari lubang. Adapun Hao Fangfang, Ye Xuan tidak berani memberitahu dia tentang pertempuran angin hitam. Namun, mengingat bahwa lapisan atas lubang itu hanya tersisa 1 orang,
dan dalam beberapa hari ke depan, kecil kemungkinan dia akan mengorbankan lubang itu dari dunia tubuh yang abadi. Ya, Ye Xuan berada di hegemoni. Menebak bahwa sebelum keduanya pergi, mereka juga sengaja pergi ke lantai 2 di bawah, membawa lelaki nyamuk celaka itu. Untuk membawanya pergi, jangan sampai dia menutup lelaki yang penuh kasih seperti itu sendirian dalam beberapa hari terakhir. Jangan tergila-gila pada kehidupan. Alasan mengapa saya secara pribadi pergi ke tingkat tengah adalah karena akses ke berbagai lantai lubang di pesawat ulang-alik itu diberikan, dan Ye Xuan tidak terbuka untuk nyamuk celaka itu. Karena barang-barang itu sebenarnya diterima sebagai budak sihir oleh Ye Xuan, meskipun jauh lebih baik dari sebelumnya, itu masih menunjukkan beberapa tindakan yang sangat tidak dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Poin ini hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa sulit untuk bergerak. Alasan aslinya, tetapi sejak itu, telah meninggalkan banyak perhatian pada kargo ini, siapa yang tahu apa yang akan dia kembalikan dan buang-buang kekacauan apa. Setelah melambaikan lubang ke dunia abadi, Ye Xuan bahkan membuka pertempuran angin hitam, dan langsung membuka susunan tersembunyi, agar tidak terlihat dalam perjalanan ke bintang sihir. Ini adalah sihir salah satu pengintai dari 10 suku teratas ras manusia, dan penyihir yang mengetahuinya, itu pasti benar. Selanjutnya, Ye Xuan memasuki Balewin dengan tebakan Gu, dan segera mengeluarkan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama membuka mode koneksi lubang cacing alam semesta. Setelah parit yang berhasil terhubung ke lubang cacing kosmik yang stabil, lubang cacing segera melompat. Selain itu, Ye Xuan akhirnya dengan sengaja menghela nafas, segera setelah kedatangan bintang sihir di domain bintang, segera berhenti, sama sekali tidak berdagang, agar tidak terekspos. Setelah mengakui semua ini, Ye Xuan tidak perlu sering bertanya tentang rencana perjalanan. Apa saja kecelakaannya, secara alami, akan ada budak iblis. Anda harus tahu bahwa manusia sihir dalam angin hitam ini telah ditaklukkan oleh Ye Xuan dan menjadi budak sihirnya, tetapi pemahaman mereka tentang bintang sihir belum terhapus, dan angin hitam jelas tidak mungkin untuk tidak datang ke kaisar sihir, jadi bagi mereka, pelayaran berikutnya pada dasarnya tidak jauh berbeda dari mobil ringan, dan Ye Xuan memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi itu berlebihan. Memanfaatkan waktu ini, dia langsung duduk di sofa kulit binatang di aula mewah di area inti puncak angin hitam, dan kemudian langsung menghubungkan sistem jaringan angin internal angin hitam melalui sistem komunikasi bintang pribadi di dalam tubuh. Dan pencarian bersyarat dilepaskan, dan semua informasi tentang bintang sihir dikumpulkan untuk penelitian. Mengenai materi-materi ini, jelas ada beberapa di pusat intelijen otak super benteng angin hitam. Bagaimanapun, ini adalah 10 pengintai teratas di bawah suku iblis, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai lembaga militer yang sangat penting. Informasi dan informasi yang diperlukan harus disimpan dalam basis data untuk diingat. Melalui informasi dalam basis data angin hitam, Ye Xuan segera memiliki pemahaman tertentu tentang situasi umum bintang sihir. Kaisar sihir terletak di area pusat seluruh lapangan bintang iblis. Meskipun biasanya disebut kaisar sihir, sebenarnya, itu bukan hanya bintang tunggal, tetapi bintang utama dan 2 satelit kecil yang terdiri dari orbit kecil di sekitar bintang utama. 2 satelit yang lebih kecil ini masing-masing disebut Sihir 1 dan Sihir 2. Mereka kecil, hanya untuk Raja Sihir. Faktanya, Sihir 1 dan Sihir 2 dan Sihir 10 bintang utama suku besar itu mirip, seperti bintang hitam dari bintang keluarga nyamuk. 2 satelit utama yang mengorbit bintang utama, bintang sihir, adalah bintang raksasa yang agak langka. Diameter bintang telah mencapai beberapa kali ukuran sihir, dan permukaan bintang area ini jauh lebih luas, dan tentu saja Anda dapat membayangkannya. Untuk membuat metafora, gambar, 3 bintang disatukan, pada dasarnya perbedaan antara 2 apel dan 1 semangka. Pada 2 satelit, ada juga banyak orang kuat magis, dan orang ajaib di bintang ajaib jelas lebih banyak. Di antara 10 suku teratas iblis, ada 10 bintang iblis. Meskipun pengintai setiap bintang iblis sekitar 10.000, jika Anda menghitung warga sipil iblis biasa lainnya, setiap bintang iblis total populasi adalah ratusan ribu, berkisar antara 30 hingga 50. Dengan kata lain, total populasi suku iblis pada dasarnya antara 3 dan 5 juta. 10 suku teratas bertambah hingga 3 hingga 50 juta. Jumlah total iblis pada 3 bintang utama, 2 penjaga dan 3 bintang kaisar sihir juga lebih dari 30 juta. Dengan kata lain, seluruh kelompok iblis memiliki hampir setengah dari iblis,
yang tinggal di 3 bintang domain pusat ini. Mengenai lingkungan, 3 kaisar bintang kaisar semuanya adalah bintang yang indah dan berkualitas tinggi dengan iklim yang nyaman, dan seluruh keluarga kerajaan dari kelompok iblis berdiri di 2 satelit. Di dalam Raja Sihir Pusat, tanah kaisar sihir mencakup 2/3 daratan, tetapi lautan hanya 1/3. Inti kekuatan kelompok iblis, kota sihir, terletak di dataran luas di tengah seluruh benua. Kota kaisar juga bukan hanya satu kota. Kota ini juga dibagi menjadi 2 area utama. Kota bagian dalam milik area kota kekaisaran, dan kota yang lebih luas yang dikelilingi oleh area kota kekaisaran adalah kota luar. Seperti iblis lainnya, kaisar sihir tidak memiliki susunan bintang pertahanan di kam teknologi ras manusia dunia ketiga. Dengan kata lain, atmosfer ketiga bintang ini dapat dimasuki sesuka hati. Apakah Anda langsung melintasi kehampaan, langsung jatuh ke pedalaman bintang, atau mendesak kapal untuk datang, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Namun, di kota sihir, sama sekali tidak mungkin untuk mengosongkan. Adapun pengorbanan kapal perang, apalagi kasusnya. Begitu ini terjadi, kaisar sihir di kota akan menembak pada saat pertama. Larangan semacam ini tidak hanya untuk bagian atas wilayah kota kekaisaran pusat, tetapi juga untuk kota luar yang lebih luas, bahkan dalam jarak 100 mil dari kota luar, itu hanya dapat ditabur di badan rendah, kelas kapal perang, yang sama tidak diizinkan. Adapun struktur kekuasaan, itu mirip dengan monarki feodal di zaman umat manusia. Kaisar Iblis adalah yang tertinggi. Ada pejabat sipil dan militer di bawahnya, dan para komandan dari 10 suku teratas setara dengan raja-raja dari berbagai wilayah. Berbeda dari raja-raja feodal di zaman kuno, Kaisar Iblis tidak hanya dihormati, tetapi kultivasi pribadinya adalah yang paling kuat di antara iblis dan bahkan seluruh iblis. Dikatakan bahwa di 3 bintang kaisar dan kaisar kedua bintang kaisar, kekuatan tertinggi dari negara bagian ke-10 di dunia setidaknya dekat dengan tangan. Adapun keberadaan alam ke-9 dari lingkungan asli di bawah gua, itu jelas lebih banyak. Dengan tidak adanya lubang yang kurang dari 10 orang ini, kultivasi kaisar diakui sebagai yang paling kuat, tetapi tidak diketahui di dalam gua. Tetapi tingkat inti spiritual di otak adalah seperti yang diketahui semua orang. Inti spiritual kaisar telah menyelesaikan 6 evolusi, dan sekarang telah mencapai tingkat ke-7. Itu adalah keberadaan yang unik di antara seluruh kelompok iblis. Faktanya, level sumber spiritualnya sedikit lebih rendah dari iblis. Ia mencapai level ke-6 kekuatan iblis. Di seluruh iblis, ia benar-benar berskala Phoenix, bahkan jika ia adalah kaisar dari medan bintang iblis. Semua pemilik inti sumber 6 level di 3 satelit masih bersama, dan mereka masih belum memiliki cukup tangan. Yesuan mengetahui dari basis data angin hitam bahwa hanya ada 2 orang. Namun, sebelum ia, tampaknya telah mendengar Raja Nyamuk dari bintang nyamuk disebutkan, dikatakan bahwa di bintang sihir, ada 3 generasi leluhur keluarga kerajaan yang masih di atas iblis kontemporer, level inti spiritual mereka. Mereka juga level ke-6. Saat ini, Yesuan mengetahui dari basis data lembah batuari bahwa 2 pemilik inti sumber 6 level, satu adalah kaisar iblis dari kaisar-kaisar, dan pengejaran gua. Orang lainnya keluar dari suku nyamuk hitam dan memasuki bintang raja sihir dengan penghargaan dari kaisar. Ia melompat dari pendeta tinggi nyamuk hitam menjadi pendeta tinggi kaisar. Mengenai fakta bahwa sumber spiritual yang terakhir adalah tingkat ke-6, Yesuan telah mendengarnya sebelumnya. Wensing juga merupakan orang kuat tertinggi yang telah dilatih sebagai gua. Baik Wensing maupun Canas saat ini adalah kaisar yang paling bergengsi. Di seluruh wilayah iblis, itu hanyalah 1 orang, di atas 10.000, otoritas status tertinggi, di seluruh kelompok etnis iblis, tidak ada 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pelindung iblis bertanggung jawab atas penjaga keamanan di dalam dan di luar kota sihir, dan para pendeta tinggi Wensing, atas nama kaisar, juga berlokasi di area pusat kota. Pada saat yang sama, persidangan putra 10 suku besar juga dilakukan oleh pendeta tinggi Wen. Adapun pintu masuk ke kota terlarang, itu juga berada di area kota kekaisaran, tidak jauh dari kuil iblis suci. Namun, semua orang yang bertanggung jawab atas tempat ini adalah darah kaisar. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat keluarga kerajaan iblis, dan memperhatikan tanah terlarang yang suci ini. Dikatakan bahwa generasi kaisar iblis yang telah tumbuh di seluruh kelompok iblis sebelum tahun-tahun yang tak berujung adalah kesempatan untuk mendapatkan dari tempat terlarang ini.
Asal-usul spiritualnya adalah tingkat keberadaan tertinggi dalam seluruh sejarah iblis. Setelah 7 evolusi, ia mencapai tingkat ke-8. Melihat ini, Yesuan tiba-tiba teringat Raja Nyamuk Gila, yang terakhir meninggalkan jejak spiritual dalam pengetahuannya tentang laut, yang dapat melindungi pengetahuan Yesuan tentang laut agar tidak dieksplorasi oleh iblis-iblis yang berada di atas tingkat nuklir. Meskipun Yesuan yang bermerek **** ini sama sekali tidak menyadarinya, tetapi ingin datang ke Raja Nyamuk Gila seharusnya tidak menipunya dalam hal semacam ini. Namun, biarkan Yesuan selalu memiliki beberapa keraguan, Raja Nyamuk Gila itu mengaku memiliki tingkat nuklir yang sama dengan generasi kaisar legendaris, tetapi juga mencapai tingkat ke-8. Saya bahkan mendesah bahwa inti nuklir sumber tidak berada di tingkat ke-9. Bagaimanapun, itu hanya semut yang bersumpah, seolah-olah itu sama sekali tidak adil bagi inti sumber 8 tingkatnya sendiri. Mengingat hal ini, Yesuan pergi kepada Tuhan tanpa menyadarinya, dan jatuh ke dalam spekulasi misteri sumber iblis, dan informasi yang diperoleh dari basis data pusat otak Super Buffalo juga dibaca. Yesuan hanya mengeluarkan menara ruang angkasa kecil dengan sejumlah besar binatang suci dari dunia abadi. Kemudian dia mengambil beberapa binatang buas yang menyedihkan dari menara dan mulai mempelajari kekuatan roh. Tanpa disadari, 4 hari berlalu. Dalam 4 hari ini, Yesuan, yang telah memasuki kondisi kultivasi, telah lama terobsesi dengannya, sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Kurung siku tutup, baru setelah dia datang kepadanya, dan dia dengan hati-hati mengulurkannya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah mengingatkan Yesuan, dia tiba-tiba kagum. Hanya beberapa binatang buas yang dilanda jiwa yang mengeluarkan menara ruang angkasa juga diambil, jadi mereka segera bangkit, dan tanduk kecil hitam yang tersebar di seluruh tempat dikumpulkan di dalam tubuh, dan kemudian mereka meminta angin hitam untuk berlayar di langit. Pada satu pertanyaan, Yesuan bahkan membuat lompatan besar. Tanpa disadari, kali ini saya telah menghancurkan jiwa binatang buas, itu telah berlalu selama 4 hari. Tidak mengherankan bahwa sudut-sudut kecil hitam di tanah akan sedikit padat. Untungnya, meskipun ada kecelakaan kecil di jalan, itu tertunda untuk waktu yang lama. Setelah 4 hari navigasi berbintang, angin hitam akhirnya tiba di lapangan bintang iblis. Sekarang telah berhenti di tempat yang memalukan bagi Yesuan. Sisi terpencil dari bintang mati itu ditinggalkan, dan susunan tersembunyi selalu terbuka. Tempat ini, meskipun tidak terlalu dekat dengan bintang kaisar sihir, tetapi dengan kecepatan pesawat ulang-alik virtual Yesuan Dong, dalam waktu setengah hari, akan dapat tiba. Hitung waktunya, hanya 2 jam sebelum persidangan dimulai, masuklah ke bintang Raja Sihir waktu telah tergesa-gesa, dan Yesuan tidak berani menunda lagi. Ketika dia dan Gu menebak bersama, dia mengeluarkan pertempuran angin hitam, dan kemudian mengangkat tangannya untuk menuai beban tubuh setelah dunia abadi. Suan segera mengorbankan lubang di gua, dan langkah-melangkah memasuki kabin dengan tiran itu. Awalnya, saya ingin segera memacu lubang di lubang dan melaju ke bintang ajaib dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kaki depan Yesuan baru saja memasuki kabin, dan semua yang dilihatnya di matanya dingin, tetapi dia hampir langsung berada di bawah dingin. Oh, bahkan gagasan untuk segera bergegas dan bergegas ke jalan langsung terkejut. Di garis pandang, 2 orang itu, Hao Fangfang dan Nyamuk Celaka, jelas menunjukkan perasaan aneh dan aneh. Nyamuk celaka itu sebenarnya seperti pria besar, dan dia menyebar dan bersandar di sofa kulit binatang. Meskipun Fang juga duduk di samping, tangannya sekarang dengan jelas memegang sepasang kalajengking bau. Terlebih lagi, sepatu dan kaus kaki dilepas, dan celana panjang digulung 2 lapis. Produk ini jelas membantu nyamuk kalajengking untuk menjepit kaki mereka, wajah warna yang menawan, sementara yang terakhir, bentuk tubuh berbaring telentang, matanya sedikit jongkok, wajahnya senang memuaskan ekspresi-ekspresi, mulut dan hidung benar-benar mendesah maju mundur dengan lembut menggosok tanah. Suara itu diperkenalkan ke telinga Yesuan, dan sesaat dia memberinya perasaan rambut yang menyeramkan, dan rambut seluruh tubuh tegak. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa nyamuk-nyamuk celaka di depannya tampaknya semakin mirip dengan kebajikan yang awalnya dimaksudkan untuk diterima oleh para budak. Ekspresi seperti ini, termasuk suara teriakan kucing tua musim semi, Del. Semua ini, siapapun yang melihatnya, tidak akan pernah bisa memikirkan keberadaan budak sihir. Tuan,
Anda di sini. Pada saat ini, nyamuk-nyamuk malang di sofa yang menyipitkan mata hanya melihat bentuk kemunculan tiba-tiba Ye Xuan dan Bagu melalui mata yang sipit. Pria itu segera mengambil kembali sepasang kalajengking bau itu dan menutupinya. Senyum tulus, mengangguk dan bergegas ke dedaunan dan berteriak. Di sisi lain, sikap Hao Fangfang menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun rasa malu dan malu. Seolah-olah dia baru saja memanggil bajingan itu ke nyamuk-nyamuk yang lamban dan membantai kalajengking bau itu. Itu sepenuhnya wajar dan masuk akal. Pasti ada masalah di sini. Pikiran itu melintas di otak, dan mata Ye Xuan menatap nyamuk-nyamuk malang itu dengan warna yang mencurigakan, dan kemudian dia membiarkan Gu menebak untuk membawanya kembali ke lantai 2 di bawah, dan dirinya sendiri. Pertama kali di awal, saya mulai mendorong lubang dalam metode susunan tersembunyi, dan ke arah bintang ajaib. Saya mulai terbang dengan kecepatan penuh. Mengenai perbedaan antara Hao Fangfang dan nyamuk dan serangga malang itu, Ye Xuan sangat curiga, tetapi sekarang ini benar-benar bukan masalah mengingat hal-hal semacam ini, sibuk dengan hal-hal mendesak di depan saya, maka ada waktu untuk menjelajah perlahan. Dengan Ye Xuan yang tidak berhasil mendesak sepanjang waktu, setelah setengah hari kecil, langit berbintang di depan gua pesawat ulang-alik virtual, akhirnya muncul dua mata tiga kecil yang besar yang memperlihatkan warna hijau kehidupan, jelas bahwa bintang ajaib akhirnya tiba. Jika waktunya penuh, Ye Xuan akan memilih untuk berhenti setelah jarak yang jauh, dan kemudian mengambil pesawat ulang-alik lubang, meletakkannya kembali, dan kemudian secara fisik melintasi kehampaan dan memasuki bintang ajaib. Namun, saat ini, pembukaan resmi persidangan suku nyamuk hitam baru berlangsung selama 2 jam, dan sebenarnya ada ruang kecil antara bagian depan dan bintang ajaib. Selain itu, setelah memasuki bagian dalam bintang ajaib, karena bintang ini volumenya luar biasa besar, sehingga permukaan bintang di atmosfer juga sangat luas. Jika tubuh melintasi kekosongan dalam daging, selama 2 jam terakhir dihabiskan sedikit lebih sedikit. Jika terjadi kecelakaan kecil lainnya, saya khawatir saya akan melewatkan persidangan nyamuk hitam ini. Mempertimbangkan ini, Ye Xuan ragu-ragu selama beberapa saat, dan akhirnya, bagaimanapun juga, dia masih memiliki hati, jadi dia langsung memacu lubang dan melaju kencang. Segera setelah itu, metode pembukaan lubang dari metode susunan tersembunyi dibuka, seperti vektor listrik meteor yang tak terlihat, dan dengan cepat bergegas ke atmosfer bintang ajaib. Saat semburan kabut pendek muncul di depan mata, pemandangan ke depan kapal perang langsung memantulkan hamparan hijau yang luas. Ini jelas merupakan bintang kehidupan yang paling layak huni. Pegunungan hijau dan perairan hijau hampir tidak dapat dibedakan dari bintang-bintang administratif ras manusia kosmik ketiga. Bahkan bangunannya kira-kira mirip, tetapi gayanya sangat mirip. Itu berbeda. Ye Xuan hanya menyapu beberapa mata secara acak, dan kemudian dia mengambil kembali pikirannya dan langsung mengeluarkan instruksi ke sistem komunikasi bintang pribadi di dalam tubuh, membiarkannya terhubung dan mengakses jaringan bintang dari bintang Raja Sihir, dan meluncurkan pencarian bersyarat untuk mendapatkan bintang sihir. Bahan peta geografis, dan lokasi serta informasi lain dari tempat suci terlarang di mana ia digunakan untuk ujian putra. Jika berada di wilayah perkemahan sains dan teknologi ras manusia dunia ketiga, berhadapan dengan tanah kota kekaisaran yang jauh dari bintang administratif biasa, mengingat bahwa otak super pusat dari sistem langit berbintang pribadi hanya berupa keadaan sepotong puing, Ye Xuan secara alami tidak akan sebesar itu, dan akan langsung terintegrasi ke dalam jaringan bintang orang lain. Tetapi jika berada di penyihir, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun kelompok iblis melekat pada keluarga surgawi, ia juga memiliki penerapan sains dan teknologi dalam semua aspek. Misalnya, kapal perang pada dasarnya adalah produk yang didasarkan pada unsur-unsur sains dan teknologi, yang sangat umum di medan iblis. Namun, semua iblis di medan bintang ini, tanpa kecuali, tidak memiliki sistem pertahanan bintang yang ada di perkemahan sains dan teknologi ras manusia alam semesta ketiga, jadi meskipun mereka benar-benar memiliki jaringan bintang, bahkan jika bintang itu masih merupakan seluruh kelompok etnis kaisar yang sangat membumi, tetapi Ye Xuan hampir pasti dapat menentukan tanpa analisis apapun. Di depan jaringan bintang ini, jaringan langit berbintang yang digunakan oleh jaringan bintang sama sekali tidak tinggi. Dalam hal ini, meskipun sistem komunikasi berbintang pribadinya didasarkan pada sudut otak, tetapi Ye Xuan percaya bahwa pihak lain tidak dapat menemukan invasi sistem komunikasi. Fakta-fakta dengan cepat mengkonfirmasi dugaannya. Hanya dalam beberapa menit,
informasi yang dibutuhkan oleh Ye Xuan telah secara otomatis diimpor ke dalam pikirannya oleh sistem komunikasi. Pada saat yang sama, ada hasil evaluasi jaringan bintang internal Raja Sihir. Sistem komunikasi memberikan hasil yang sangat sederhana, tetapi kesimpulannya sangat tidak pasti. Sistem jaringan bintang biasa dapat dihubungkan, dapat digabungkan. Probabilitas risiko kurang dari 0,01%. Probabilitas risiko lebih rendah dari 1 dalam kasus ini, yang jelas merupakan ritme yang dapat saling menghancurkan secara sewenang-wenang. Ye Xuan bahkan tertawa dan mendengus, dan dengan cepat membalikkan informasi yang diterima di otak, menentukan lokasi kota Kaisar, dan bahkan ketika kapal perang itu dilarikan, ia dengan cepat tersapu. Setelah beberapa saat, di hamparan dataran luas di ujung garis pandang, akhirnya ada sebuah kota yang megah dan megah. Ye Xuan tidak melihat lebih dekat, bahkan ketika gua itu dijatuhkan ke hutan di tanah setelah jatuh ke dalam hutan, Ye Xuan bahkan membawa Hao Fangfang keluar dari kabin, lalu dia membawa lubang di tubuhnya ke dunia abadi. Pada titik ini, dia agak tertahan dan akhirnya melepaskannya. Setelah tergesa-gesa sebentar, saya akhirnya tiba di tempat tujuan sekitar waktu sebelum persidangan dibuka secara resmi. Itu adalah kota ajaib yang hanya berjarak 100 mil. Jadi, jaraknya antara Ye Xuan dan Hao Fangfang. Kultivasi adalah kekuatan, bahkan jika Anda berjalan, Anda dapat pergi ke kota sebelum persidangan dimulai. Di bawah desahan hati yang paling kecil, Ye Xuan tiba-tiba teringat masalah Hao Fangfang, tetapi itu tidak merujuk pada yang terkait dengan nyamuk malang itu, tetapi dia baru-baru ini tinggal bersama Ye Xuan dalam beberapa hari terakhir dan secara tidak sengaja menemukan Ye Xuan. Banyak hal rahasia. Ye Xuan awalnya ingin mengingatkan beberapa kata, tetapi setelah memikirkannya, jika pihak lain benar-benar dapat menutup mulutnya, sebenarnya dia tidak perlu berbicara untuk dirinya sendiri. Jika sebaliknya, ini bukan pengingat yang asin, apa gunanya? Berpikir seperti ini, Ye Xuan tiba-tiba mematahkan idenya. Bagaimanapun, apa yang diketahui pihak lain juga merupakan sesuatu yang tidak relevan. Itu benar-benar rahasia besar. Ye Xuan tidak takut untuk terungkap di hadapannya. Tidak apa-apa, kamu tidak khawatir untuk berbalik dan membicarakan beberapa rahasia kecilmu. Yang mengejutkannya adalah bahwa Ye Xuan ini tidak punya rencana untuk menyebutkan masalah ini lagi, tetapi Hao Fangfang di samping, tetapi malah bertanya secara aktif, tetapi dengan nada itu, tetapi dengan jelas mengungkapkan makna kebencian yang kental, itu awalnya di hatimu. Lunjia adalah orang seperti itu benar-benar keluarga yang menyakitkan, kamu terlalu kecewa dengan keluarga. Tahan, beberapa kata sederhana, tetapi membuat daun-daun tubuh Ye Xuan tiba-tiba tegak, wajahnya sedikit berubah, dan dengan cepat menyela, lalu bahunya bergetar, berbalik dan menjarah di luar hutan, cepat, mari kita hanya 1 jam, kota ajaib ini tidak kecil, saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk menemukan sihir suci. Ketika suara itu berdering, sosok Ye Xuan sudah keluar dari hutan, dan itu berubah menjadi ketinggian rendah, berubah menjadi bayangan gelap, dan dengan cepat pergi ke kota yang tak tertandingi megah di depan. Fang yang harum di hutan menjilati mulutnya, wajahnya tidak senang, berjongkok, dan kemudian dengan cepat bergegas untuk mengejar ketinggalan. Setelah beberapa saat, keduanya jatuh di kejauhan dari gerbang megah kota ajaib, dan berjalan cepat. Di kejauhan, saya merasakan keagungan luar biasa dari kota ajaib ini. Pada saat ini, Ye Xuan dan Hao Fangfang akhirnya menyadari kebesaran dan kemegahan kota raksasa ini. Hanya saja gerbang besar di depan kita ini sudah menakjubkan. Berdiri di masa depan yang dekat, ada perasaan menindas yang tak dapat dijelaskan yang berdiri melawan puncak raksasa. Itu menunjukkan bahwa tingginya mengerikan, dan tidak jauh berbeda dari puncak raksasa yang sebenarnya. Gerbang-gerbang kota disebut awan. Namun, meskipun kekuatan kota megah kota raksasa ini mengejutkan, tetapi para penjaga di dalam dan di luar gerbang kota tidak dapat melihat satu sama sekali. Setelah memasuki gerbang kota yang besar ini, cuaca kota yang sangat sibuk dan ramai tiba-tiba itu pada dasarnya sama dengan kota-kota iblis lainnya, tetapi skalanya lebih mengesankan, dan itu tidak sedikit lebih kuat. Ye Xuan dan Hao Fangfang sama-sama mengingat cobaan putra, dan mereka tidak tega untuk menikmatinya. Setelah menyapu beberapa mata secara acak, mereka dengan cepat bergegas menuju kota bagian dalam tempat kota kekaisaran berada. Dengan kemegahan dan skala kota yang megah ini, dari kota luar ke kota bagian dalam, bahkan jika tidak ditekuk,
itu akan berjalan lurus, tetapi saya harus menghabiskan sedikit waktu. Bagaimanapun, tidak seorang pun diizinkan untuk menyelinap di kota kekaisaran. Bahkan jika keadaan mendesak, mereka harus diperhatikan. Jika tidak, akan ada kaisar iblis yang datang, dan dia akan berlutut dan mengatakannya. Jika demikian, Anda harus menunda lebih banyak waktu. Dalam keputusasaan, Ye Xuan dan Hao Fangfang hanya bisa melangkah di bawah kaki mereka. Begitulah, sepanjang jalan, tetapi masih butuh hampir 20 menit untuk akhirnya melihat sungai lebar di depan, pinggiran luar kota bagian dalam, akhirnya tiba. Sungai selebar kilometer ini sebenarnya adalah parit yang memisahkan kota luar dan kota bagian dalam. Di permukaan sungai yang lebar, ada jembatan lengkung batu hitam besar yang menghubungkan kedua sisi di timur laut dan barat laut, dan sekarang ditampilkan di Ye Xuan. Dan yang di depan Hao Fangfang adalah salah satu dari 4 jembatan raksasa. Ketika Anda menyeberangi dek jembatan, Anda dapat mencapai kota bagian dalam. Namun, hampir tidak ada pejalan kaki di jembatan, tetapi di kedua ujung jembatan, ada beberapa kaisar iblis yang dijaga oleh baju besi hitam, dan masing-masing dari mereka berbaris, sehingga baju besinya lurus dan lurus. Berdiri di sana, meskipun tidak bergerak, itu membuat orang merasakan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas, kota bagian dalam ini, tidak semua orang bisa pergi ke sana. Pikirkan tentang jembatan ini, Anda harus memiliki kualifikasi itu, setidaknya muncul dengan bukti identitas dan sejenisnya. Poin ini benar-benar membuat Ye Xuan tidak terduga. Sebelumnya dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi, dia akhirnya tiba di kota kekaisaran, tetapi itu adalah jembatan terakhir, tetapi tidak ada jalan keluar. Terus maju, keluarga Lun dan kamu adalah putra uji coba bintang nyamuk hitam. Apakah benar bahwa kaisar sihir ini masih berani berhenti tidak melepaskannya? Setelah beberapa saat dengan mata besar Ye Xuan dan mata kecil, Hao Fangfang tiba-tiba menghela napas sedikit, dan kemudian berjongkok dengan desahan lega, sementara dia memutar pinggangnya ke sisi kiri jembatan. Iblis itu hilang. Keempat orang itu tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, dan mata mereka dingin dan beku, tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat gaya seorang pria memutar pinggangnya dan datang ke sisinya. Mulut yang lebar adalah semacam perasaan menjijikkan. Dalam hal ini, wajah dingin dan serius asli keempat kaisar dingin akhirnya mulai berubah, pertama tertegun, dan kemudian bingung, dan akhirnya. Ketika Hao Fangfang berdiri di luar kaki mereka, anggrek itu menunjuk ke ketika mulut Zhang berkata, Lun Jia. Ye Xuan dengan jelas melihat bahwa wajah keempat orang ini langsung menjadi hijau. Pada saat yang sama, sisi barat kota bagian dalam kota sihir. Meskipun disebut kota bagian dalam, pada kenyataannya, daerah ini dikelilingi oleh lingkaran parit di area kota bagian dalam, area tersebut sangat luas. Dan cuaca antara pusat kota dan kota luar benar-benar berbeda. Kota luar yang ramai adalah kota metropolitan dengan kerumunan orang dan bangunan. Kota dalam, di sisi lain, seperti pinggiran kota yang liar. Selain area kota kekaisaran yang sebenarnya, itu adalah kota dalam dengan tembok tinggi yang sama. Jalan-jalan di dalam tembok juga ceroboh dan di luar bangunan. Seluruh area kota dalam lainnya pada dasarnya adalah bagian belakang yang besar dengan pegunungan hijau dan perairan hijau serta lingkungan alam liar. Di antara mereka, selain area pusat kota kekaisaran besar, ada juga beberapa bangunan dengan bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah kuil setan suci, yang mencakup para setan. Pada saat ini, di sebuah lembah sekitar puluhan mil jauhnya dari kuil Dewa Suci, lebih dari selusin setan dari suku nyamuk hitam, yang dipimpin oleh Zuo Hongwu dan Zuo Licheng, penuh hormat. Tanah menunggu di sisi lembah. Meskipun sunyi dan sunyi, itu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di ujung lembah ini adalah pintu masuk ke tanah terlarang iblis suci. Ujian bintang nyamuk hitam akan segera dimulai. Seluruh lembah itu tidak terlalu lebar. Lembah itu dimasuki oleh mulut lembah seperti mulut labu yang melengkung. Lembah itu dikelilingi oleh puncak-puncak gunung dan tembok-tembok. Di ujung lembah di dasar labu, ada sebuah gunung besar di dinding gunung yang menjulang tinggi. Tinggi patung itu lebih dari 100 meter, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan tidak ada material, tetapi itu jelas bukan batu. Namun, yang aneh adalah bahwa tubuh bagian bawah seluruh patung itu terintegrasi dengan dinding gunung yang seperti pisau. Kedua jenis material yang tidak dari material yang sama itu saling bersentuhan. Perasaan yang alami.
Selain itu, ada raksasa 100 meter dengan darah merah di seluruh tubuhnya ini. Sebenarnya, itu bukan yang disebut patung. Itu awalnya adalah makhluk daging dan darah yang nyata. Itu hanya menunggu tubuh bagian bawah untuk terlepas ketika baru saja dibor keluar dari dinding gunung ini. Dinding, seluruh tubuhnya, telah dipadatkan sejenak, dan berubah menjadi patung. Sejak saat itu, ia telah berdiri selamanya di lembah ini, seolah-olah diam-diam memperingatkan apa. Meskipun ukuran raksasa 100 meter ini masih tidak terlihat, sebagian besar tubuh yang terungkap darinya terlihat jelas oleh darah spesiesnya. Ini jelas seorang penyihir besar. Bentuknya hampir sama dengan kera biasa, hanya saja ada unicorn yang sedikit melengkung di atas kepalanya. Sayangnya, apakah itu Zuo Hongwu atau Zuo Licheng, atau nyamuk hitam lainnya untuk menguji sang putra, mereka memasuki lembah sebelumnya dan melihat ukiran monyet bertanduk satu yang aneh dan misterius ini, tetapi tidak ada yang menunjukkannya. Reaksi yang tidak biasa, jelas, mereka semua belum pernah melihat binatang buas itu. Bagaimanapun, binatang buas ini hanya unik di gua suci bawah tanah Montenegro. Yang kuat di luar Montenegro jelas tidak mungkin memasuki tempat itu. Penyihir yang melihat atau mendengar binatang buas yang menyedihkan di bintang Montenegro tidak memiliki kesempatan untuk datang ke lembah kota terlarang. Yesuan adalah satu-satunya pengecualian. Jika dia ada di sini saat ini, saya khawatir itu akan terguncang ke tempat ini oleh patung aneh itu. Karena semua binatang suci biasa di gua-gua suci bawah tanah menghilang setelah tubuh. Ilusi dikeluarkan dari sumber spiritual roh, tanduk-tanduk kecil yang tersisa semuanya berwarna hitam. Satu-satunya tanduk yang didapatnya dari segel bagian terdalam gua suci adalah merah darah. Meskipun di lubang hitam kehidupan di masa lalu, sudut ini muncul lagi, sebenarnya mengubah merah darah menjadi hitam, berubah menjadi tanduk berdarah, tetapi Yesuan punya perasaan pada saat itu, tampaknya disengaja, seolah-olah apa yang harus ditutup-tutupi secara umum. Saat ini, darah tunggal yang berdiri di atas patung raksasa binatang suci ini seperti merah darah. Jika dilihat lebih dekat, tempat itu hampir sama dengan sudut neraka Yesuan di gua bawah tanah bintang Gunung Hitam. Di lembah itu, selain dengan hormat menunggu Zuo Hongwu dan Zuo Licheng serta uji coba bintang nyamuk hitam lainnya, masih ada beberapa sosok. Salah satu lelaki tua kurus dan berkulit gelap berusia sekitar 60 hari adalah pendeta super paling mempesona dari Kaisar saat ini, dengan inti sumber 6 tingkat, dan ranah kerajaan juga telah mencapai titik asli Wensing. Tepatnya, Zuo Hongwu dan yang lainnya mengikutinya ke lembah untuk melarang tanah. Selain itu, di belakang pendeta tinggi Wensing, ia mengikuti dua iblis dari kuil iblis suci. Akhirnya, dua penjaga terlarang yang baru saja keluar dari gua masing-masing. Di kedua sisi patung aneh di dasar lembah ini, ada dua gua yang langsung digali di dinding batu. Dua lelaki tua yang menjaga tanah terlarang di lembah di sini, yang kanan adalah kiri dan kanan dari dua gua gunung sederhana. Meskipun kedua orang ini adalah kain perca, tetapi identitas mereka tidak sama, tidak hanya keluarga kerajaan iblis, tetapi juga orang-orang yang cukup menakutkan, mereka adalah iblis hari ini, lihatlah keduanya harus memanggil paman. Mengenai kultivasi kedua orang itu, meskipun mereka sengaja disembunyikan, mereka tidak dapat melihatnya. Namun, ketika para pendeta tinggi Wensing melihat kedua pria itu keluar dari gua penjaga, mereka segera menyambut sikap hangat yang datang kedingin. Kultivasi kedua penjaga terlarang ini harus sama baiknya. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian bisa masuk sekarang. Setelah beberapa patah kata dengan pendeta tinggi Wensing, salah satu penjaga menyapu, dan meninggalkan Hongwu dan yang lainnya, dan mereka tanpa ekspresi. Nada suaranya juga acuh tak acuh dan dingin, persyaratan untuk uji coba selalu dengan cara yang sama, 10 peserta, setelah berakhirnya periode Januari, dikirim keluar, dan jumlah akhir putra suci ditentukan oleh jumlah plakat yang diperoleh di tangan, dan banyak yang menang. Setelah mengatakan itu, orang ini berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan dengan berkata, ada juga kasus khusus, yaitu, jika seseorang dapat memperoleh semacam roh di tanah terlarang dalam waktu singkat 1 bulan ini. Jika Anda menggunakan keterampilan atau misteri kekuatan, atau bahkan kekuatan magis, maka orang ini lebih baik untuk menang. Jika orang kecil yang beruntung ini lebih dari satu orang, maka jumlah orang di tangan masing-masing akan menentukan putra terakhir. Pemilihan orang sangat jelas dan adil. Zuo Licheng dan 8 nyamuk hitam lainnya dari orang-orang suci semu, setelah mendengarkannya, mereka semua dengan cerdik mengangguk dan mengangguk.
Namun, wali ini tampaknya tidak nyaman dengan kepatuhan semacam ini. Melihat bahwa ini adalah kerutan, dia mendengus dan berbalik ke sisi kiri rumah. Pada saat ini juga bagian luar lembah menyentuh arah tertentu puluhan mil jauhnya, tetapi tiba-tiba tidak ada tanda-tanda suara yang ganas, dan Zuo Licheng di lembah itu takut. Sekilas, wajahnya sedikit samar. Di pendeta tinggi, Wen Xing langsung mengerutkan kening, dan melihat ke arah suara Li Xiao. Dia berkata pada dirinya sendiri, dengarkan statis, sepertinya. Itu dari jembatan timur, mungkinkah seseorang begitu berani dan ingin bersikap keras? Bagaimana dengan kota bagian dalam Kaisar? Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga secara tidak sadar menoleh ke masa lalu, termasuk wali terlarang yang menoleh ke Dongfu. Sungguh mengejutkan bahwa pada saat ini, setelah mendengar kata-kata dari suara lembut Wen Xing, wajahnya tidak hanya kesal, tetapi sebenarnya dia mengeluarkan orang-orang baik di tengah pertempuran, yang tampaknya keras di daerah jembatan timur. Keberadaan kota bagian dalam, minatnya sangat kuat. Kinerja yang jelas seperti itu, bahkan 8 pendeta bintang nyamuk hitam, seperti Zuo Licheng, dapat dilihat. Karena alasan ini, raut wajah 8 orang itu agak aneh saat ini, mengungkapkan sedikit kebencian. Artinya, tepat Zuo Licheng 8 orang harus begitu jinak dalam kata-katanya, hasilnya adalah pantat dingin, tetapi saat ini, orang Dongqiao yang mencari kematian itu sombong ke kota bagian dalam iblis. Ini pantat dingin penjaga telah digantikan oleh wajah panas, yang jelas-jelas adalah pengganggu buah merah suara ganas dan teriakan ini adalah mahakarya nyamuk dan binatang buas berdarah, dan tentu saja, orang yang memerintahkannya untuk melakukannya adalah Ye Xuan. Alasan mengapa yang terakhir melepaskan darah berdarah dari cincin binatang peliharaan, bukan karena penjaga iblis di jembatan-jembatan timur terlalu sombong, ingin berurusan dengannya dan Hao Fangfang. Bukan, karena Ye Xuan ingin memaksa jembatan timur. Di sini adalah tanah kota kekaisaran iblis, bahkan jika kekuatan tangan Ye Xuan sangat mengerikan, tetapi di sini dia benar-benar takut untuk menyebar liar, setidaknya untuk saat ini. Semua orang bisa datang ke lubang di langit, dan mereka yang berada di bawah daun Ye Xuan akan musnah dalam sekejap. Alasan mengapa dia mengambil kesempatan untuk memaafkan, melepaskan cincin berdarah dari cincin binatang peliharaan, dan diam-diam menunjukkan bahwa itu membuat teriakan panjang, tujuan Ye Xuan hanya untuk membiarkan orang-orang di kota kekaisaran mengatur semuanya, atau kepala kaisar iblis terkejut dan kemudian menuntunnya. Di depan beberapa kaisar iblis ini, itu hanya seorang petugas kebersihan. Minat Ye Xuan dan kesombongan guru semacam ini terlalu berlebihan, dan waktu untuk pembukaan persidangan semakin dekat. Tidak ada waktu seperti itu. Tetapi orang tidak bisa membiarkan masa lalu, tetapi mereka tidak bisa dipaksa, jadi satu-satunya cara adalah segera. Seorang komandan kecil dari pelindung iblis dengan cepat bergegas dengan beberapa jongkok, dan Ye Xuan tercengang. Orang ini jelas seorang pejabat, tetapi dia bahkan lebih bingung daripada para penjaga. Tanyakan beberapa kata untuk memahami situasi spesifik, tidak ada artinya, kaki belum berdiri, mereka telah membanting beberapa kaisar iblis, sehingga mereka segera membawa Ye Xuan dan Hao Fangfang di tempat. Untungnya, sosok lain dari seberang jembatan bergegas mendekat. Ketika saya melihat orang ini, Kaisar Weiwei tidak terus menyelinap prestis resminya, dengan sopan menyapanya dan mengambil inisiatif untuk bersantai. Orang ini adalah salah satu dari 2 leluhur suci yang pergi ke lembah tanah terlarang bersama dengan para pendeta besar Wen Xing. Pada saat ini, dia diabadikan dalam wasiat pendeta tinggi Weng, dan datang untuk bertanya mengapa teriakan itu menjerit. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa hal yang sebenarnya yang memungkinkannya untuk datang dan melihat situasi sebenarnya adalah wali terlarang yang meninggalkan Zuo Licheng dan yang lainnya untuk dipenuhi dengan keluhan. Namun, bagi Ye Xuan, tidak penting baginya untuk membiarkannya datang. Kuncinya adalah bahwa tujuannya akhirnya tercapai. Dengan kata-kata pihak lain yang baru saja jatuh, Ye Xuan bahkan menjelaskan tangannya. Situasinya, tentu saja, penekanannya adalah pada niatnya dan Hao Fangfang. Apakah kamu datang untuk berpartisipasi dalam persidangan nyamuk hitam? Belum lagi ini oke, menyebutkan masalah ini, layanan kuil leluhur langsung tercengang, dan bahkan komandan kecil Kaisar Iblis di samping itu penuh dengan warna aneh. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka berani datang ke sini untuk membuat masalah. Bahkan jika mereka bukan kaisar, mereka adalah beberapa orang yang telah menderita keberadaan semacam ini. Dalam hal ini,
mereka hanya berselisih dengan beberapa iblis, dan kembali secara pribadi. Singkatnya, itu langsung berubah. Siapa yang menginginkan kedua orang ini menjadi orang suci yang datang dari suku nyamuk hitam? Kapan putra semu dari 10 suku asing teratas, yang belum diadili oleh putra, berani menjadi begitu sombong? Pikiran itu terlintas di benakku, dan wajah kuil leluhur tiba-tiba menjadi aneh, dan aku tidak mengatakan apa-apa lagi, dan aku sedikit dingin dengan komandan kecil Kaisar Iblis, dan aku akan memberi isyarat kepada Ye Xuan dan Hao Fangfang. Dengan dua orang berjalan lurus melintasi jembatan. Di lembah terlarang, dua penjaga terlarang yang menakutkan dan Kaisar Iblis, pendeta tinggi, dan 3 pendeta, duduk berlutut pada jarak sekitar 100 meter dari tanah. Menghadapi posisi kepala patung 100 meter, tampaknya merupakan kombinasi dari beberapa teknik rahasia, semuanya dengan mata tertutup dan wajah serius. Ye Xuan dan Hao Fangfang, 2 orang, juga memasuki lembah terlarang di belakang layanan kuil leluhur iblis. Ketika mendongak, Ye Xuan melihat patung binatang suci raksasa di dinding labu di ujung lembah. Secara khusus, darah jiwa yang dikenalnya, hampir seketika membuatnya tidak dapat mencegah, wajahnya telah berubah. Pada saat ini, Ye Xuan dengan jelas merasakan bahwa ada semacam aura yang berkelebat di benaknya, yang membuatnya merasakan jenis kebenaran dalam ketidakjelasannya. Sayangnya, aura ini masih terlalu tersembunyi, sampai dia berhati-hati untuk mengejarnya. Tetapi tidak ada yang bisa ditangkap. Namun, kejadian ini membuat Ye Xuan waspada. Karena tanah terlarang yang sakral ini memiliki hubungan dengan sudut jiwa yang berdarah, maka perjalanan ini pasti memiliki beberapa mata lagi, semua ini. Kalau itu bukan kebetulan, begitu saya membaca ini, Ye Xuan, yang berada di hati yang sangat kecil, dengan cepat memulihkan ketenangannya, dan warna tertegun di wajahnya dengan cepat menghilang. Hei, pada saat inilah di ujung lembah di depan lembah tiba-tiba terdengar suara tsunami yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Mendengarkan keheningan, ini jelas bukan suara iblis yang kuat, bahkan World of Warcraft mungkin tidak dapat berteriak, napasnya sangat aneh dan menjerit. Jelas mengungkapkan suasana yang mempesona. Yang membuat Ye Xuan aneh adalah suara siulan yang aneh dan mempesona ini sebenarnya ditransmisikan dari kepala patung binatang kalajengking dewa setinggi 100 meter di dasar lembah. Ye Xuan tanpa sadar mengikuti suara itu dan memalingkan muka. Pada saat berikutnya, dia melihat area dahi tengkorak dan binatang patung itu. Pada saat ini, itu sepenuhnya berubah menjadi film cahaya abu-abu hitam, seperti pintu ruang angkasa di benteng ruang angkasa. Film cahaya transmisi hitam yang muncul setelah permulaan adalah sama, tetapi warnanya berbeda, dan yang sama sedikit berkilauan. Jelas, lapisan film cahaya di dahi patung ini harus menjadi pintu masuk ke jalan virtual ke tempat terlarang iblis suci. Itu baru saja berhasil dibuka oleh 3 pendeta tingkat tinggi, dan segera ada rahasia seperti itu, dekat dengan iblis. Suara siulan keluar, ini jelas bukan pertanda baik. Pikiran itu terlintas di benakku, dan Ye Xuan berjalan ke kedalaman lembah di seberang kuil leluhur suci di depan, dan mengerutkan kening di sisi lain. Tiba-tiba dia memiliki intuisi. Kali ini ujian putra, aku khawatir sangat sulit untuk bersikap normal dengan waktu yang biasa. Sang Wuji, kamu, mengapa kamu masih belum mati? Tepat ketika dia sedikit terganggu, sisi kanan lembah tidak jauh di depan, seruan yang familiar tiba-tiba terdengar saat ini, dan kata-katanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Ye Xuan menoleh ke pandangan pertama, dan itu adalah wajah Zuo Licheng yang sangat ingin terlihat seperti kerabat yang sudah mati. Adapun ujian 7 nyamuk hitam lainnya, para putra suci jelas berada dalam bentuk tubuhnya. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Ye Xuan dan Hao Fangfang. Mereka membuka mulut dan tampak kusam. Itu juga mengungkapkan warna ketakutan yang sangat jelas. Tidak menunggu Ye Xuan untuk menanggapi, arah ujung lembah, tetapi tiba-tiba terdengar tawa. Sang Wuji, bagus. Bukan cuma gaya karyanya yang mirip dengan orang tua, tapi menurutku namanya juga kurang bagus, hahaha. Anak nakal, triknya ada takdirnya.